Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya absensi terlebih dahulu ya. Ahmad Yuda Arifin, Ahmad Thohir, Anissa, Clarissa Alsima Putri. Oke, apakah ada namanya yang belum saya panggil? Oke, nggak ada ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu ekonomi makro dan ekonomi mikro, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih apa itu ekonomi. Jadi ekonomi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Nah, menurut ruang lingkupnya, ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, istilah ekonomi ini pertama kali diperkenalkan oleh Leibniz. Dia adalah pemeran Nobel pertama di bidang ekonomi. Jadi, apa itu mikroekonomi? Kita ambil garis besarnya saja ya, kata mikro yang berarti kecil. Jadi dapat kita simbolkan bahwa mikroekonomi ini ialah ilmu yang mempelajari secara individu dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bisa berupa satu rumah tangga, satu perusahaan, satu konsumen, bahkan satu industri. Nah, contoh dari pertanyaan ekonomi mikro ini misalnya seperti ini. Kalau kita mendapatkan THR atau bonus lah ya, kita akan gunakan THR ini untuk apa? Apakah untuk beli gadget baru atau kita pakai untuk liburan? Nah, bagaimana jika harga baja naik? Apa dampaknya pada penjualan harga motor dan dampak pada penjualan harga mobil? Nah, contohnya tuh seperti itu ya. Jadi kita dapat gambar. Jadi kita gambaran itu seperti itulah ya kurang lebihnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Jadi kita lanjut ke ekonomi makro. Ekonomi makro ini kebalikan dari ekonomi mikro. Kalau mikro ini kecil, kalau makro ini berarti sifat ya benar besar dan dia sifatnya luas seperti neraca anggaran, pendapatan nasional, inflasi dan juga pengangguran. Nah, ini berbeda sekali dengan pengambilan keputusan individu dalam perekonomian level rumah tangga, perusahaan dan juga industri. Ekonomi ini makroekonomi ini populer sejak Amerika dilanda depresi pada tahun 1930 sehingga seorang ekonom dari Inggris yang bernama Joe Maynard Keynes, dia menulis buku yang sangat terkenal yang berjudul General Theory of Employment, Interest and Money yang menekankan intervensi pemerintah khususnya dalam bentuk belanja publik. Nah, untuk mengurangi pengangguran atau paham ini disebut Keynes ekonomi. Nah, namun pandangan tentang pentingnya intervensi pemerintah ini dibantah oleh seorang ekonom yang bernama Milton Friedman, peraih hadiah Nobel ekonomi pada tahun 1976 ya, yang menyatakan intervensi pemerintah hanya akan membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Maka kemudian muncullah paham sistem ekonomi pasar bebas atau free market, yang artinya ekonomi harus bebas dari intervensi pemerintah. Biarkan ekonomi ini diatur oleh tangan tak terlihat atau invisible hand. Nah, invisible ini maksudnya mekanisme pasar menjadi satu-satunya intervensi. Nah, yang boleh dilakukan pemerintah adalah yang terkait dengan kebijakan moneter untuk mengatur mata uang yang beredar. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada, jelas semua ya. Jadi kesimpulan itu dari ekonomi makro dan ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi ya, dimana suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan untuk mencapai kemakmuran. Nah, berhubung waktu kita udah habis dan gak ada pertanyaan juga, saya rasa pertemuan untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.